Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tombak multiwarna di tangan Guru Suci terlempar keluar secepat guntur. Saat itu dilempar, itu menghilang. Puh! Riak-riak yang terbentuk dari pintu masuk kuil surga kekosongan besar yang jauh. Tombak multiwarna itu membawa kekuatan yang mengerikan, membombardir tempat masuknya. Tapi itu hanya menghasilkan beberapa riak, dan masih ada untaian cahaya pedang yang muncul yang mencegah tombak itu maju. Tuan Suci, kuil surga Void besar tidak menyambut Anda. Suara dingin datang dari ruang lain. Kaisar pedang juga ada di sini. Guru Suci mengerti bahwa situasinya tidak menguntungkannya kali ini. Jelas, pihak lain telah mempersiapkan diri untuk kedatangannya, sangat siap. Dengan kedua penyihir leluhur dan leluhur dunia menahannya, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan kuil surga Void besar yang berada di bawah perlindungan Kaisar Pedang. Guru Suci mengulurkan tangannya, menyebabkan tombak berwarna-warni kembali ke tangannya. Kalian semua terlalu mempercayai Swordmaster itu. Merebut barang-barangku tidak semudah itu. Tsunami niat membunuh yang berasal dari Guru Suci menjadi lebih terkonsentrasi dari waktu ke waktu. Kita lihat, leluhur dunia berseri-seri dari telinga ke telinga. Penyihir leluhur berdiri di samping dengan diam. Sangat keras kepala, aura pada Guru Suci semakin kuat. Hong! Guntur muncul di atas dunia suci. Guntur abu-abu itu mirip dengan ular guntur besar yang berenang menjauh. Mereka juga akan sesekali menjatuhkan diri ke tanah. Petir ini seperti binatang buas aneh yang bergerak di sekitar Tuan Suci. Kulit Guru Suci menjadi sedikit transparan, dan bahkan ada guntur yang berenang di dalam kulitnya. Tombak yang dia pegang juga dibungkus dengan guntur abu-abu. Penyihir leluhur, hati-hati, Guru Suci ini menjadi gila. Leluhur dunia tetap tersenyum. Penyihir leluhur yang berada di sisinya menjadi serius. Belenggu hitam yang mengelilingi tubuhnya memanjang. Setiap belenggu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan jatuh. Itu seperti kehidupan dan kematian kosmos, dan penyihir leluhur jelas dalam siaga tinggi. Hong! Guru Suci bertindak. Dia mengambil satu langkah. Tombak itu tampak biasa. Namun saat didorong ke depan menuju penyihir leluhur, itu memberikan perasaan eksotis. Jelas, Guru Suci merasa bahwa penyihir leluhur relatif lebih mudah untuk dihadapi. Hua gelombang 9 belenggu hitam menari-nari di udara. Setiap belenggu misterius dengan caranya sendiri, menyebabkan ruang di sekitarnya menyusut tiba-tiba. Ruang yang awalnya panjangnya 500 km telah dipaksa menjadi hanya setengah kilometer, membuatnya sedemikian rupa sehingga tombak Guru Suci tidak bisa menghindar sama sekali. Di wilayah ini yang membentang setengah kilometer, 9 belenggu hitam praktis menutupi setiap inci ruang dan bentrok dengan tombak. Sial gelombang! Suara bentrokan menggelegar. Penyihir leluhur terpaksa mundur. Haha, ayo bermain denganku saja. Leluhur dunia tertawa dan bergegas. Tenang, Guru Suci melambaikan tombak di tangannya. Meskipun dia bukan bagian dari hukum dan garis keturunan misteri yang mendalam, ranah pertempurannya sangat mendalam. Penggunaan tombak itu hebat. Namun demikian, leluhur dunia tidak mempedulikannya. Dia melambaikan kedua tinjunya dan bergegas. Dia cepat. Tombak itu segera mengenai kepala leluhur dunia yang kurus dan kecil, menyebabkan kepalanya runtuh. Tapi leluhur dunia masih tersenyum. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh, dan kulitnya tidak pecah. Tengkorak yang terdistorsi itu segera kembali ke bentuk aslinya. Puh! Xiu! Hong! Guru Suci praktis telah menyerang tubuh leluhur dunia menggunakan tombaknya belasan kali. Mengenai kekuatan dan kedalaman gerakan, Guru Suci benar-benar melampaui leluhur dunia, dan leluhur dunia tidak dapat membalas sama sekali. Namun demikian, leluhur dunia tetap tidak terluka. Tubuhnya bisa menjadi besar kapan saja dia mau, dan kecil kapan saja dia mau. Ketangguhan tubuhnya sebanding dengan harta rahasia peringkat kosmos, dan itu kenyal seperti sungai yang bergerak. Jika dia mau, dia bisa membubarkan tubuhnya, dan memadatkannya kembali. Menghadapi musuh yang tidak bisa mati ini, Guru Suci merasa tidak berdaya. Pergi! Banyak belenggu hitam terbang keluar dari permukaan tubuh penyihir leluhur. Mereka berada di lokasi yang padat. Setiap belenggu sangat kecil, tetapi saat terbang keluar, belenggu itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Segera, lebih dari 10.000 belenggu hitam telah muncul, menyebabkan seluruh dunia suci bergetar. Dua dari mereka, Guru Suci merasa marah. Penyihir leluhur adalah eksistensi yang menciptakan sistem kultivasi Hex. Jika dia diberi cukup waktu, dia bisa menghasilkan beberapa gerakan mengerikan.
Jelas, nenek moyang kultivasi Hex ini memiliki gerakan yang sangat licik dan buas. Jika itu adalah pertempuran satu lawan satu, Guru Suci tidak akan memberikan penyihir leluhur setiap saat. Namun demikian, sekarang leluhur dunia membantu dari samping, penyihir leluhur memiliki cukup waktu untuk menunjukkan gerakannya. Hong gelombang. Saat Guru Suci bertarung dengan penyihir leluhur, seluruh dunia suci bergetar. Banyak retakan muncul di dunia dan kemudian pulih dari waktu ke waktu. Di dalam kuil surga Void besar, Sui Ying dan yang lainnya bisa merasakan gangguan menakutkan di luar dunia. Apa yang terjadi? Sui Ying segera mengintip melalui lubang bola kabut hitam untuk melihat apa yang terjadi di luar. Karena medan perang berada tepat di luar kuil surga Void besar, Sui Ying dapat melihat apa yang terjadi dengan sangat jelas. Tuan Suci? Sui Ying melihatnya. Dia melihat sosok yang memiliki penampilan yang hampir sama persis dengan patung suci kuno itu. Penampilannya cenderung netral. Jika dia memutuskan untuk berpakaian sebagai seorang wanita, dia akan menjadi cantik. Kehadirannya suci dan murni, membawa serta banding dari hukum tertinggi dari kekosongan utama kekacauan. Setiap tindakannya akan menghasilkan penindasan yang menakutkan. Tuan Suci, itu dia. Ini dia. Sui Ying merasakan niat membunuh meletus dari hatinya yang tidak bisa dia tekan. Gurunya Guqi telah meninggal di tangan orang ini. Sui Ying bahkan tidak punya waktu untuk melihat gurunya sama sekali. Orang gila ini. Orang ini yang ingin menaklukkan semua makhluk hidup dan membuat mereka setia kepadanya, menghilangkan semua kebebasan jiwa. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Ini adalah pertama kalinya Sui Ying melihat guru suci beraksi. Terlalu kuat. Guntur mengerikan itu mengelilingi guru suci. Dia memegang tombak mistis sederhana itu, dan setiap tindakannya menyebabkan seluruh dunia suci bergetar. Kecepatannya telah melampaui apa yang bisa dilihat Sui Ying. Sui Ying hanya bisa melihat, leluhur dunia dipukul di tubuhnya di bawah serangan guru suci, dan penyihir leluhur sedang melemparkan satu demi satu teknik yang menakutkan di sampingnya. Namun demikian, guru suci dapat mematahkan teknik mengerikan yang dilakukan penyihir leluhur. Bahkan ketika dia bertarung melawan dua orang, guru suci masih memiliki keuntungan yang jelas. Seluruh dunia suci kelautan bintang 7 bergetar karena pertempuran. Banyak retakan yang muncul. Terlalu kuat, Sui Ying menghela nafas dalam hati. Orang harus tahu bahwa penyihir leluhur dan leluhur dunia adalah dua eksistensi yang berdiri paling dekat dengan guru suci. Misalnya, harta rahasia sebelumnya, 12 Primal Bats Bracelet, hanya bisa menahan satu atau dua serangan oleh penyihir leluhur dan lainnya. Saat ini, penyihir leluhur menghabiskan banyak waktu untuk mengeluarkan berbagai teknik hebat, dan hanya satu tekniknya yang akan menghancurkan dua harta rahasia besar Sui Ying. Sui Ying dengan demikian akan mati karenanya. Tapi guru suci bisa dengan santai menghancurkan gerakan yang bisa memusnahkan Sui Ying ini. Itu benar-benar pertempuran yang merusak. Memusnahkan dunia suci bukanlah sesuatu yang berbeda baginya. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Hanya setelah Sui Ying menyaksikannya secara pribadi, dia mengerti seberapa besar kesenjangan itu. Tidak heran jika guru suci yang berdiri begitu tinggi akan meremehkan kepedulian terhadap raksasa primal chaos manapun. Bagaimanapun, bahkan mereka yang memasuki alam dewa kosmos hampir tidak dapat bertahan hidup dengan mengandalkan harta di depan guru suci. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Hanya ada beberapa yang benar-benar bisa bertarung dengannya, dan mereka semua adalah dewa kosmos tingkat kedua. Untuk menjadi musuhnya, aku harus melangkah ke alam dewa kosmos terlebih dahulu. Sui Ying tidak bisa tidak merasakan jiwanya bergetar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Tingkat ke-9, itu dianggap kuat di antara keberadaan primal chaos, tetapi di depan guru suci, itu seperti semut. Bahkan dengan mengandalkan harta rahasia, dia masih akan menjadi semut. Sui Ying dengan hati-hati mengintip pertempuran puncak ini. Jarang terjadi pertempuran di level ini. Meskipun itu melelahkan baginya, dan sebagian besar teknik pertempuran terlalu cepat dan kabur, Sui Ying secara bertahap menyimpulkan dan memahami beberapa bagian dari pertempuran. Sui Ying mampu membedakan dari gerakan tempur guru suci bahwa mereka mengandung misteri mendalam dari pembantaian, kehancuran, cahaya, guntur. Banyak misteri mendalam yang melekat dalam gerakannya. Namun demikian, misteri yang mendalam ini memiliki satu asal guntur keabu-abuan. Sumber energi pertempuran guru suci berasal dari guntur itu. Guntur mengandung kekuatan apokaliptik. Guntur juga dipenuhi dengan kehancuran. Guru suci sangat mirip dengan leluhur dunia.
Mereka mengkhususkan diri dalam satu sumber kekuatan. Sue Ying berpikir, semua kekuatan guru suci tampaknya berasal dari guntur, namun cukup baginya untuk menekan penyihir leluhur dan leluhur dunia. Leluhur dunia fokus pada tubuhnya, dia telah menyempurnakan tubuhnya ke tahap yang tak terduga. Kekuatan tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada beberapa harta rahasia lainnya, dan serangan oleh guru suci tidak bisa melukai sehelai rambut pun sama sekali. Sue Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali fakta ini. Dia memahami 4 warisan besar Kaisar Hitam yang tampaknya membuat tubuh berdaging menjadi lemah sampai batas yang tak terduga. Tetapi setelah melihat pertempuran ini, dia akhirnya mengerti apa arti tubuh berdaging yang mengerikan. Jika seseorang mengatakan bahwa guru suci berfokus pada guntur dan leluhur dunia berspesialisasi dalam tubuhnya yang berdaging, maka penyihir leluhur tidak memiliki spesialisasi, pikir Sue Ying. Penyihir leluhur memiliki banyak teknik hebat meskipun bercampur. Dia bahkan bisa menggabungkan beberapa gerakan yang sangat tangguh bersama-sama, memungkinkan dia untuk melepaskan gerakan membunuh yang hebat, memaksa guru suci untuk memperlakukan mereka dengan hati-hati. Tetapi satu-satunya kelemahan yang dia miliki adalah bahwa penyihir leluhur membutuhkan waktu untuk melakukan gerakan mengerikannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran singkat, penyihir leluhur tidak akan pernah bisa memenangkan leluhur dunia. Tidak heran leluhur dunia dan ibu leluhur secara terbuka diakui sebagai dua keberadaan yang paling dekat dengan guru suci. Penyihir leluhur hampir tidak bisa bersaing dengan leluhur dunia dan yang lainnya dengan mengandalkan tekniknya, tapi dia masih kurang, Sue Ying mengangguk dalam hati. Ibu leluhur dan leluhur dunia secara terbuka diakui sebagai satu tingkat kecil di antara dewa kosmos di tingkat kedua. Penyihir leluhur dan kaisar pedang memiliki level minor lainnya. Tetapi meskipun leluhur dunia dan penyihir leluhur bekerja sama melawan guru suci, mereka tidak dapat melukai guru suci sama sekali. Sue Ying merasakan beban di hatinya. Guru suci masih berada di atas angin meskipun bertarung melawan dua sekaligus. Dia memang eksistensi yang bisa menjadi musuh dengan semua dewa kosmos sendirian. Sangat sulit untuk mencoba membunuhnya. Aku harus bekerja keras untuk menjadi dewa kosmos terlebih dahulu, pikir Sue Ying. Dia tahu sendiri bahwa meskipun berada di level ke-9 saat ini, sulit baginya untuk membandingkan dengan dewa kosmos. Sue Ying masih kurang memahami Dao of Mirage yang merupakan spesialisasinya. Saat Sue Ying benar-benar mengamati pertempuran, dia tiba-tiba merasakan inderanya kesemutan dan melihat ke atas. Di kejauhan, jauh di atas kuil surga kekosongan besar, gumpalan cahaya hitam besar yang bergulir tiba-tiba jatuh ke bawah ke dalam gua tempat tinggal Swordmaster. Itu menyatu ke bagian dalam gua yang tinggal sebelum menghilang. Apa yang terjadi? Sue Ying, Master Aula Primal Chaos, Master Aula Langit yang ingin tahu, Master Aula Air Surgawi, dan yang lainnya sedang menonton dengan penuh perhatian. Cahaya hitam yang menakutkan itu benar-benar jatuh ke dalam gua tempat tinggal Swordmaster? Hahaha. Nenek moyang Tian Yu dan Kaisar Pedang yang selalu bertanggung jawab untuk melindungi tempat itu mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat pemandangan ini. Dia cukup cepat, Blade Emperor memuji, dia telah berhasil mengendalikannya begitu cepat. Ini baru saja waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tampaknya Swordmaster cukup mahir dalam mengendalikannya. Haha, ini jauh lebih cepat dari yang aku harapkan. Nenek moyang Tian Yu juga senang. Dia tahu bahwa kuil surga Void besar akan menjadi lebih kuat mulai sekarang. Pertempuran antara guru suci dan leluhur dunia dan penyihir leluhur berlangsung hanya selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tuan Suci, terima pedang dariku. Sebuah raungan datang. Dua sosok berjalan keluar dari ketiadaan berdampingan. Salah satunya adalah Blade Emperor, dan yang lainnya adalah Swordmaster pria berambut putih. Swordmaster membawa pedang di belakang punggungnya saat dia menunjuk guru suci dari jauh. King. Pedang itu meninggalkan sarungnya. Cahaya pedang yang membuat jantung berdebar-debar tiba-tiba tersapu. Itu membawa serta kekuatan yang menyebabkan seluruh dunia suci bergetar. Cahaya pedang ini langsung menebas ke arah Swordmaster yang jauh, menyebabkan dia tersentak sesaat sebelum menerima serangan ini dengan tombak beraneka ragam di tangannya. Pada saat itu, hong hong hong. Banyak suara ledakan terdengar, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur dan terdistorsi. Bahkan aliran waktu pun terpengaruh. Dalam waktu singkat itu, kedua belah pihak telah bertarung selama puluhan pertarungan, dan guru suci tidak dapat mengamankan kemenangan selama periode itu. Leluhur dunia dan penyihir leluhur mundur sambil tersenyum ketika mereka melihat ini. Shiyu. Cahaya pedang dengan cepat kembali, jatuh kembali ke sarung pedang di punggung Swordmaster. Guru suci juga berhenti.
Tombak di tangannya menghilang. Dia berdiri di sana memeriksa Swordmaster secara menyeluruh. Aku hanya merasa kamu luar biasa sebelumnya, tetapi sepertinya aku masih meremehkanmu. Guru suci terkekeh dengan pujian, kamu telah mencapai tingkat kedua tanpa suara setelah memasuki alam Dewa Kosmos. Saat ini, tindakanmu telah berhasil mengambil sebagian dari kekuatanku. Dari tindakanmu sebelumnya, kamu tidak lebih lemah dari Kaisar Pedang. Adalah mungkin bagimu untuk melampaui leluhur dunia dan ibu leluhur setelah beberapa waktu. Tuan Suci telah memuji saya secara berlebihan. Swordmaster dengan tenang menjawab. Dia tetap low profile selama beberapa zaman. Dan dalam satu hari, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Membiarkannya mencapai standar untuk bisa bertarung dengan Guru Suci secara langsung. Bakat dan kemampuan pemahamanmu memang yang pertama sejak dunia suci kuno yang primitif muncul. Guru Suci tertawa, di masa depan, Anda mungkin memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Kaisar Pedang, penyihir leluhur, dan leluhur dunia merasa sedih di hati mereka. Mereka mengakui bahwa Swordmaster memang luar biasa. Kekuatannya telah meledak dengan kecepatan seperti itu, dan yang lebih penting, Swordmaster belum pernah mengalami kemunduran besar sebelumnya dan mampu mencapai ranahnya saat ini dalam satu gerakan. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah kamu datang ke dunia ini terlambat. Guru Suci terkekeh dengan tenang tanpa merasa sedih sama sekali. Iblis penghancur hanya menjadi lebih kuat, dan waktu yang kamu miliki juga tidak banyak. Saya harap Anda dapat mencapai level ketiga terakhir sebelum batas akhir dari kekosongan primal ini. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi lebih menarik. Guru Suci menertawakan Swordmaster sebelum menghilang. Dia pergi begitu saja, penyihir leluhur merasa bingung. Dia cukup tegas dengan kepergiannya. Meskipun sebagian kekuatannya direnggut oleh Swordmaster, dia bisa tetap tenang. Leluhur dunia yang kurus dan kecil itu berkata, sepertinya sejak perselingkuhannya dipatahkan oleh Guki, selain iblis penghancur semakin kuat, Guru Suci seharusnya melepaskan semua skema lain miliknya. Penyihir leluhur mengangguk, sebelumnya, demi melampiaskan amarahnya, dia telah menggunakan sebagian dari energi asalnya untuk membunuh Guki. Kali ini, bagian lain dari energinya telah direnggut oleh Swordmaster, namun dia mampu bertahan. Acuh tak acuh, sepertinya dia seharusnya melepaskan rencananya di masa lalu. Kita harus selalu tetap waspada saat bertarung melawan Guru Suci. Blade Emperor menambahkan, siapa yang tahu apakah dia mungkin akan melumpuhkan kita begitu dia melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Swordmaster juga mengangguk. Dunia suci kuno. Guru Suci duduk bersila di tempat tidur batu hitamnya. Ada ketenangan di wajahnya, Swordmaster ini telah meningkat dengan sangat cepat. Baru beberapa saat dia bisa melawanku secara langsung. Pertumbuhannya terlalu mulus, dan dia tidak mengalami kemunduran sama sekali. Apakah karena dia pernah mendapatkan Realm Heart Order? Guru Suci bergumam dalam hati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.